Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan online di kesempatan kali ini, untuk mata kuliah metodologi penelitian, kami akan membahas tentang lingkup masalah penelitian ilmu keperawatan. Dengan saya, Topan Heri Wibowo. Nanti akan ada tugas yang harus dikerjakan mahasiswa. Silahkan nanti disimak baik-baik perkuliahan ini, nanti di pertengahan akan saya berikan tugasnya. Kita mulai untuk lingkup masalah penelitian ilmu keperawatan. Di dalam keperawatan, body of knowledge dari ilmu keperawatan terdiri dari beberapa bagian. Yaitu yang pertama ada ilmu keperawatan dasar dan manajemen keperawatan. Yang kedua, keperawatan anak. Yang ketiga, keperawatan maternitas. Yang keempat, keperawatan medical bedah dan gawat darurat. Yang kelima, ada keperawatan kesehatan jiwa. Terakhir adalah keperawatan komunitas, keluarga, dan gerontik. Untuk kesempatan kali ini akan saya bahas 4 ilmu keperawatan. Dan nanti untuk keperawatan jiwa, kemudian keperawatan komunitas, keluarga, gerontik akan kami bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama, ilmu keperawatan dasar dan manajemen keperawatan. Ilmu keperawatan dasar. Ilmu keperawatan dasar berfokus pada kajian teori yang telah ada guna meyakinkan masyarakat bahwa ilmu keperawatan berbeda dengan ilmu profesi kesehatan lain, serta kesesuaian ilmu tersebut dalam bidang keperawatan. Dan fokus masalah penelitian ilmu keperawatan dasar adalah meliputi yang pertama, pengembangan konsep dan teori keperawatan. Konsep dan teori keperawatan yang diteliti dan dikembangkan bersumber pada banyak teori. Dari mulai teori adaptasi dari Callista Roy, kemudian kesehatan lingkungan dari Florence Nightingale, hubungan antar manusia Peplow, 14 kebutuhan dasar manusia dari Virginia Henderson, dari 21 masalah kebutuhan manusia dari Abdellah, kemudian hubungan antara care, core, and cure dari Hall, kemudian defisit perawatan diri, Orim, model keperawatan perilaku dari Johnson. Selanjutnya, teori yang lain, teori hubungan dinamis antar perawat dan keluarga, kemudian ada teori keperawatan klinik, ya suatu seni yang membantu dari Weidenbach. Ada teori intervensi keperawatan pada respon adaptasi dan penyakit dari Levin. Ada sistem terbuka dari King, ada prinsip homeodinamik dari Roger, ada konsep model untuk praktek keperawatan dari Newman, kemudian ada filosofi dan ilmu dalam keperawatan dari Watson, ada cultural shock diversity dari Leininger. Nah, untuk tugasnya adalah silahkan kalian membuat tentang bagaimana teori keperawatan dari Orim tentang defisit self-care. Oke, itu tugasnya, yaitu sekali lagi silahkan buat tentang teori defisit perawatan diri dari Orim. Dan nanti tugasnya dimasukkan di kantung tugas dalam bentuk Word, dimasukkan di dalam kantung tugas atau kantung kuis, kemudian juga kalian berikan penjelasan singkat di forum. Ya, jadi tugas tersebut kalian jelaskan di forum secara singkat dan jawaban lengkapnya di upload ya, di kantung tugas. Ya, jadi silakan submit di kantung tugas. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua terkait dengan masalah kebutuhan dasar manusia. Kajian tentang penyebab dan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar meliputi ada kebutuhan oksigenasi, ya terkait dengan oksigen, kemudian nutrisi terkait dengan makanan, cairan dan elektrolit terkait dengan minuman, eliminasi terkait dengan pengeluaran
dari tubuh, kemudian ada mobilisasi terkait dengan aktivitas, istirahat dan tidur, kenyamanan dan nyeri, keamanan dan keselamatan, serta psikososial, spiritual, dan seksualitas. Kemudian yang ketiga, yang C, atau yang ketiga adalah pendidikan keperawatan. Jadi dalam keperawatan dasar, lingkup penelitian terkait dengan pendidikan dasar terkait dengan perkembangan, pengelolaan pendidikan keperawatan, penerapan dan pengembangan kurikulum, proses pembelajaran di kelas, laboratorium, klinik, serta lapangan atau komunitas, sarana dan prasarana pendidikan, mahasiswa dan staf pengajar, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Yang berikutnya, tadi sudah kita bahas tentang keperawatan dasar. Yang berikutnya, poin berikutnya terkait dengan manajemen keperawatan. Di dalam manajemen keperawatan ada dua lingkup masalah penelitian, yaitu lingkup masalah penelitian manajemen keperawatan. Yang kedua adalah lingkup masalah penelitian organisasi profesi keperawatan atau PPNI. Lingkup masalah penelitian manajemen keperawatan. Masalah penelitian difokuskan pada peran dan fungsi bagian-bagian dari pelayanan keperawatan yang ada di tatanan pelayanan kesehatan yang meliputi: yang pertama, sistem pengelolaan pelayanan keperawatan. Yang kedua, peran dan kinerja bidang keperawatan. Yang ketiga adalah peran dan kinerja komite keperawatan. Yang keempat, peran dan kinerja perawat. Yang kelima, model asuhan keperawatan profesional yang diterapkan. Yang berikutnya, model sistem pencatatan dan pelaporan. Yang ketujuh, administrasi klien masuk rumah sakit. Yang kedelapan, pengembangan instrumen penilaian kualitas pelayanan keperawatan. Kemudian pengembangan instrumen penilaian kepuasan klien atau pasien. Yang terakhir, standar praktik keperawatan profesional. Ini terkait dengan lingkup masalah penelitian manajemen keperawatan. Lingkup yang kedua adalah lingkup masalah penelitian organisasi profesi keperawatan atau PPNI. Masalah penelitian pada manajemen keperawatan ini difokuskan peran organisasi profesi PPNI yang meliputi: yang pertama, proses organisasi dalam sistem regulasi praktik keperawatan, seperti registrasi, lisensi, dan legalisasi. Yang kedua, peran organisasi dalam penetapan standar praktik keperawatan. Yang ketiga, peran organisasi dalam pelanggaran praktik anggotanya. Yang keempat, peran organisasi dalam peningkatan pendidikan anggota dan sosialisasi profesi. Dan yang terakhir adalah peran organisasi dalam pengembangan pendidikan tinggi keperawatan. Nah, ini kita sudah bahas terkait dengan ilmu keperawatan dasar dan manajemen keperawatan. Yang kedua adalah ilmu keperawatan anak. Nah, di dalam penelitian, kalau kita ingin mengambil penelitian tentang ilmu keperawatan anak, maka lingkup masalah penelitian keperawatan anak didasarkan pada filosofi keperawatan anak, yang di dalamnya ada biopsikososial, ya, pada anak akibat hospitalisasi dan peran serta keluarga dalam perawatan anak, yang meliputi: yang pertama, penelitian tentang dampak hospitalisasi, ya, atau akibat dari hospitalisasi pada anak. Kemudian yang kedua adalah yang berhubungan dengan masalah tumbuh kembang anak. Yang ketiga adalah masalah imunisasi anak. Dan yang keempat adalah masalah asuhan keperawatan anak dengan gangguan sistem tubuh. Semua sistem tubuh. Ini untuk keperawatan anak. Kemudian bagaimana dengan ilmu keperawatan maternitas? Untuk ilmu keperawatan maternitas, lingkup penelitian. Ketika kita ingin melakukan penelitian, maka lingkupnya difokuskan pada wanita pus, ya. Kemudian prenatal,
natal dan postnatal dan gangguan reproduksi, meliputi masalah ibu hamil, kemudian masalah ibu intrapartum dari kala 1 sampai kala 4, dan asuhan keperawatan BBLR mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Kemudian masalah ibu pasca persalinan seperti vulva hygiene. Kemudian payudara. Payudara bisa pemeriksaan payudara, ya, dan lain sebagainya. Kemudian senam nifas. Kemudian cara menyusui. Selanjutnya, terkait dengan ilmu keperawatan maternitas, lingkup penelitian yang lain adalah masalah ibu dengan gangguan reproduksi, seperti deteksi dini gangguan reproduksi, kecemasan pasien kanker serviks. Yang berikutnya, terkait dengan ilmu keperawatan medikal bedah. Apabila kita ingin meneliti tentang ilmu keperawatan medikal bedah, maka lingkup keperawatan medikal bedah berfokus ya pada aspek klien atau aspek pasien dengan gangguan sistem tubuh orang dewasa. Ya, kalau tadi terkait dengan anak, maka penelitian ini masuk ke ilmu keperawatan anak. Terkait dengan ibu hamil atau melahirkan, itu masuk ke keperawatan maternitas. Tetapi pada keperawatan medikal bedah, ini gangguan sistem tubuh orang dewasa dengan pendekatan proses keperawatan. Yang pertama adalah sistem kekebalan tubuh. Terkait dengan pengaruh olahraga teratur terhadap peningkatan daya tahan tubuh, pengaruh vitamin A terhadap produksi leukosit, hubungan kecemasan dengan fungsi imunitas. Yang kedua, sistem respirasi dan oksigenasi. Nah, lingkupnya ada perbedaan efektivitas penggunaan O2, masker, selang kateter, selang kanul nasal, kemudian intervensi keperawatan yang paling efektif untuk penanganan pasien dengan penimbunan sekret yang kental pada saluran nafas. Selanjutnya, yang lain terkait dengan sistem kardiovaskuler, bagaimana pengaruh latihan fisik terhadap peningkatan kesehatan pasien jantung koroner. Kemudian metode pemberian O2 yang paling efektif untuk meningkatkan dan mempertahankan PaCO2. Kemudian pengaruh terapi relaksasi terhadap penurunan nyeri klien angina pectoris. Pada sistem persyarafan, terkait dengan efektivitas metode distraksi dalam mengatasi nyeri pada pasien post-op, kemudian efektivitas perendaman dengan air hangat dalam mengatasi nyeri dislokasi, metode paling efektif untuk deteksi dini penurunan kesadaran. Kemudian untuk sistem perkemihan, lingkup penelitiannya seperti hubungan pendidikan dengan ketaatan diet pasien dengan batu ginjal, kemudian pengaruh frekuensi hubungan seksual terhadap kejadian benigna prostat hiperplasia, kemudian pengaruh benigna prostat hiperplasia terhadap pembentukan batu saluran kemih. Yang keenam, terkait dengan saluran pencernaan. Ini seperti penelitian seperti hubungan ketaatan diet terhadap kejadian peptic ulcer pada pasien gastritis, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sistem endokrin seperti kepatuhan klien DM terhadap diet, kemudian ketaatan pasien DM dalam kontrol kadar gula darah. Ya, yang terakhir adalah terkait dengan ilmu keperawatan gawat darurat. Lingkup ilmu keperawatan gawat darurat di sini meliputi kegawatan pernafasan, yang kedua kegawatan kardiovaskuler, yang ketiga adalah kegawatan psikiatri. Kegawatan pernafasan terkait dengan metode deteksi dini gawat nafas pada klien atau pada pasien kecelakaan lalu lintas. Kemudian peran perawat dalam mengatasi gawat nafas di instalasi rawat darurat. Kemudian atau instalasi gawat darurat atau UGD. Kemudian pengembangan teknis fisioterapi dada. Yang kedua, kegawatan kardiovaskuler terkait dengan peran perawat dalam penanganan kegawatan kardiovaskuler.
Ya, contohnya penggunaan disease shock. Jadi dalam kegawat daruratan ini contoh lingkup penelitian yang bisa diambil. Kemudian yang terakhir, ini yang juga jarang dilakukan. Kalau kebanyakan di gawat darurat seringnya terkait dengan kegawatan pernafasan dan kardiovaskuler. Kemudian untuk kegawatan psikiatri sebenarnya bisa kita ambil penelitian terkait dengan metode efektif pengikatan atau restraint klien yang perilaku kekerasan. Kemudian peran perawat dalam penanganan klien perilaku kekerasan, depresi, dan percobaan bunuh diri. Ya, ini saja untuk perkuliahannya. Beberapa referensi bisa dijadikan sumber untuk kita baca, tidak hanya buku tapi juga bisa dari internet. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya beri waktu rentang 6 hari atau 7 hari untuk mengerjakan tugas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.